البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, baik, kembali ke Riyadhus Shalihin. Al-haditsus tsani wasitun ba'da khamsimi'ah. Hadis yang ke-562. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu an al-Makki. Karena apa? Beliau lahir di Makkah. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Saya pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberikannya kepada saya. Summa sa'altuhu fa'atani. Lalu saya minta lagi, maka beliau pun memberikannya lagi kepada saya, memberi lagi pada saya. Summa sa'altuhu fa'atani. Lalu saya minta lagi, kemudian beliau juga memberi saya lagi. Summa qal, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulu. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini memang sesuatu yang hijau dan manis. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Maka barang siapa mengambilnya dengan kedermawanan jiwa, maka akan diberkahilah untuk dia di dalam barang tadi atau harta tadi. Wa man akhadhahu bi israfi nafs. Dan barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang penuh hasrat, kegigihan, israf yaitu apa? Tatallu. Betul-betul apa? Mengharapkan, mendambakan, mengandai-andaikan, mengangankan. Lam yubarak lahu fih. Tidak akan diberkahi untuk dia di dalam harta tadi, walaupun nampak banyak. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Dan dia menjadi seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Qala Hakim, Hakim mengatakan, qultu ya Rasulullah. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi zat yang mengutuskan Anda dengan kebenaran. La arza'u ahadan ba'daka syai'a. Saya tidak akan mengambil atau mengurangi dari seorang pun sepeninggal Anda sedikit pun. Disebutkan dalam catatan kaki yaitu apa? Tidak mengambil, disebutkan oleh Imam Nawawi yaitu tidak mengambil sedikit pun. Yaitu saya tidak akan minta-minta lagi. Ba'daka, setelah Anda ini, atau dalam makna yang lain, ba'daka, sepeninggal Anda, sedikit pun, hatta ufariqad dunya, sehingga saya meninggal dunia, berpisah dengan dunia. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahul ata. Sering Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Hakim untuk memberinya pemberian. Fa ya'ba an yaqbala minhu syai'a. Maka Hakim enggan untuk menerima sedikit pun dari Abu Bakar. Summa inna Umar radhiyallahu anhu da'ah liyu'tiyah. Kemudian sesungguhnya Umar radhiyallahu an memanggilnya untuk memberinya. Fa'aba an yaqbalah. Maka Umar enggan, maka Hakim juga enggan untuk menerimanya. Faqal, maka Umar mengatakan, ya ma'syarul muslimin, ushidukum ala Hakim. Wahai masyarakat muslimin, ma'syar jamaah, saya menjadikan kalian sebagai saksi terhadap Hakim. Ani a'ridu alaihi haqqah. Saya telah menawarkan kepadanya hak dia. Alladzi qasamallahu lahu fi hadzal fai', yang telah Allah bagikan untuk dia di dalam fai', yaitu harta rampasan perang ini. Fa ya'ba an ya'khudhah, tapi dia enggan untuk mengambilnya. Falam yarza' Hakimun ahadan minan nasi ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfi. Maka Hakim tidak pernah lagi mengambil dari seorang pun dari umat manusia ini pemberian siapapun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sendiri meninggal dunia. Muttafaqun alaih. Qal yarza bi ra'in summa zai, ra kemudian zai summa hamzah. Lam ya'khud min ahadin syai'a, tidak mengambil sedikit pun dari siapapun. Wa aslur ruz' an-nuqsan, asalnya adalah mengurangi.
lam yangkus ahadan syai'an bil akhdhi min. Beliau tidak mau mengurangi harta siapapun sedikit pun dengan cara mengambil dari orang tadi. Wa israfun nafas. Israf yaitu apa? Mengharapkan, mengangan-angankan dengan gigih. Tatollu'uha. Tatollu, makna asal dari tatollu adalah menjulurkan leher. Yaitu apa? Maju ke depan, betul-betul ingin untuk mendapatkannya. Wa tama'uha bisyai', ketamakan atau hasrat kepada sesuatu. Wa sakhawatun nafas, kedermawanan jiwa, hiya adamul israfi ila syai', yaitu dia tidak mengangan-angankan atau tidak berhasrat kepada itu. Wa tama'i fi, yaitu tidak tamak kepada barang tadi. Wal mubalati bih, dan tidak peduli, tidak ambil berat dengan perkara tersebut. Wasyarah, syarah yaitu sikap rakus. Baik. Di sini beliau meriwayatkan hadis yang sangat indah ini, dan semua hadis tentunya indah, dari Hakim bin Hizam, dan beliau Makki. Sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau. Beliau lahir tidak calang-calang di tengah Ka'bah, bukan di luar masjid, bahkan apa di dalam masjid, bahkan di dalam Ka'bah. Memang beliau adalah dari bangsawan Quraisy. Baik. Dan beliau selama 60 tahun hidup di masa jahiliyah. Sekalipun demikian, beliau banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membebaskan hamba sahaya. Ini beliau memang orang baik. Kemudian pada usia 60 tahun beliau masuk Islam. Beliau mendapatkan dakwah Nabi, mendapatkan ilmu yang banyak dari Nabi SAW, dan beliau kemudian apa? Mengamalkan amalan yang serupa dengan amalan beliau di jahiliyah, yaitu apa? Banyak bersedekah, banyak membebaskan hamba sahaya, banyak berinfak. Karena beliau khawatir yang dulu itu tidak berguna karena dikerjakan ketika masih kafir. Maka Rasulullah mengatakan apa itu? Aslamta ma'ama aslafta minal amal. Engkau masuk Islam bersamaan dengan amalmu yang dulu. Jadi amalnya tidak disia-siakan kalau dia masuk Islam. Walaupun dia mengamalkan itu dalam keadaan masih kafir. Betul-betul Allah Ta'ala itu maha baik, maha dermawan. Maka hakim dapat pahala 2 kali lipat karena memiliki apa? 2 amalan yang serupa. Tayyib. Dan beliau meninggal dunia pada usia yaitu 60 tahun kemudian. Jadi usia 120 tahun. Dan ini adalah apa? Keberkahan yang besar. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang umurnya panjang dan bagus amalannya. Hakim bin Hizam 120 tahun dalam keadaan amalannya bagus. Tentunya apa? Selain masa-masa sebelum balik. Kalau sebelum balik nggak dihitung. Tapi apa? Sebelum balik dianggap masih fitrah insya Allah. Ini secara hukum akhirat tentunya. Hukum dunia, orang yang belum balik tapi dia dari keluarga kafir dihukumi apa? Keluarga kafir. Kemudian disebutkan di sini beliau menceritakan apa yang pernah beliau alami. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa? Di sini ada maf'ul bih kedua yang dihapus. Yaitu apa? Saya meminta suatu pemberian atau suatu harta kepada Rasulullah SAW. Fa'atoni. Ini juga apa? Maf'ul bih kedua dihapus. Takdirnya apa? Fa'atonihi. Kenapa dihapus? Karena tidak mengalami iltibas. Ini boleh. Tidak mengalami kesamaran. Summa sa'altuhu fa'atoni. Lalu saya minta lagi kepada beliau. Lalu beliau beri lagi. Dan ini wajar. Kenapa? Karena beliau waktu itu belum lama masuk Islam. Wajar kalau kemudian beliau minta, dan Rasulullah memang sangat baik, terutama kepada para al-mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya tengah dilunakkan, baik sebelum Islam ataupun ketika baru awal-awal masuk Islam. Rasulullah rajin memberi, dan memang keadaan Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, ma su'ila an syai' illa faqala la. Tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu lalu mengatakan tidak mau. Memang Rasulullah sangat dermawan. Summa sa'altuhu fa'atani. Lalu saya minta lagi pada beliau, kemudian beliau memberi. Nah, setelah kali yang ketiga dan beliau beri juga, lalu beliau memberikan nasihat. Dan ini baik.
Dan tidak perlu kita merasa khawatir, jangan-jangan kalau saya kasih nasihat nanti orangnya menyangka saya ini kedekut, saya ini pelit, tidak mau lagi memberi. Nggak apa-apa, kita kasih nasihat. Yang penting telah terbukti 3 kali ini yaitu Rasulullah memberikan kepada Hakim pemberian. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, dan nasihat jauh lebih baik daripada harta benda yang telah diberikan. Ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulu. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini memang sesuatu yang hijau dan manis. Hijau dalam pandangan mata, manis di lidah kita, dan juga di dalam hati kita. Karena memang kita masih manusia, fitrahnya adalah cinta harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia memang cinta harta, itu biasa. Yang penting apa? Di-manage, dikendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh harta itu sendiri. Maka Rasulullah menyebutkan dengan ajaran yang tidak menentang fitrah. Memang harta itu memang hijau di mata kita. Mata kita suka melihat sesuatu yang menyejukkan, yaitu yang hijau-hijau, yang menarik, dan seterusnya. Hulu, dan memang manis di lidah. Tapi apa? Rasulullah mengingatkan, harta itu memang fitnah dan ujian. Faman akhadhahu bisakhawati nafs, barang siapa mengambil harta itu dengan kedermawanan jiwa, yaitu apa? Dia diberi, dia siap juga untuk memberikan kepada orang lain, siap juga untuk menggunakan pada perkara-perkara yang bermanfaat, bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun-timbun, dan seterusnya. Memang jiwanya adalah jiwa yang dermawan. Thayyib, burika lahu fih, akan diberkahi untuk dia di dalam harta tadi. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Bukhari. Di sini diambil faidah bahwasanya orang yang dia itu bersikap qanaah, dia merasa cukup, jiwanya jiwa dermawan, diberi alhamdulillah, tidak diberi bahkan saya siap memberi. Ini jiwa yang sakhiyah, yang dermawan. Orang yang qanaah merasa cukup dan dia itu dermawan, maka seluruh apa yang dia miliki akan diberkahi. Tayyib. Dan juga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya harta yang halal itu dia memiliki berkah. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Tapi sebaliknya, waman akhadhahu bi israfi nafas, barang siapa mengambil harta tadi dengan jiwa yang rakus, jiwa yang penuh hasrat dan keinginan, ternyata hasilnya apa? Lam yubarak lahu fih, tidak diberkahi untuk dia di dalam harta tadi. Berarti apa? Ujung akhirnya adalah hanya kerusakan, ujung akhirnya hanya keletihan saja. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan, wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Dia menjadi seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Tayyib. Apakah ini menguntungkan atau menyiksa? Bahkan ini menyiksa. Orang yang boleh jadi kalau jiwanya itu baik, dia makan nasi lemak 2 atau 3 itu sudah cukup. 2 ringgit, 3 ringgit dengan sedikit minuman itu cukup. Tapi kalau dia tidak kenyang, dia akan tersiksa. Apalagi kalau masakannya itu semakin sedap, semakin mendatangkan rasa ingin lagi. Maka ini menyiksa dan merugikan. Sampai 20 ringgit pun tidak cukup. Boleh jadi sampai 30 ringgit sekali makan tidak cukup. Seperti apa? Sebagian orang kufar yang dalam hadits muttafaqun alaih dari Ibnu Umar mengatakan, wa innal kafir la ya'kulu min sab'i am'a. Orang kafir itu makan dari apa? 7 usus. Berarti kalau baru memenuhi 1, 2, 3 usus itu dia belum kenyang, dia akan selalu tersiksa, akhirnya keluar duit lagi. Ini sudah rugi dan letih. Sementara mukmin ya'kulu min mi'yin wahid. Orang mukmin itu makan dari 1 usus saja, sudah cukup dan diberkahi. Memang yang penting berkah, bukan kuantiti dari atau jumlah dari makanan tadi. Kalau tidak kenyang berarti apa? Dan dia makan lagi karena orang jiwanya rakus, maka ini merugikan. Hartanya habis hanya untuk makan. Tayyib. Dan habis itu apa? Keletihan karena perutnya harus bekerja terus menggiling makanan sebanyak itu, menghadam makanan yang bertumpuk-tumpuk. Akhirnya banyak penyakit. Sementara orang mukmin dengan keberkahan dari Allah Ta'ala, mereka tidak mengalami penyakit-penyakit sebanyak yang dialami orang-orang kafir. Tayyib. Maka yang penting adalah berkah, bukan semata-mata banyaknya harta dan sebagainya. Tayyib. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari An-Nasa'i dan lain-lain tentang, bukan berarti kita memberi contoh yang buruk, tetapi sebagai pelajaran karena Muawiyah sendiri bercerita tentang itu.
Yaitu apa? Rasulullah mengatakan, Allahumma la yashba' batnah. Ya Allah, jangan engkau kenyangkan perut Muawiyah. Maka apa? Muawiyah mengatakan, yaitu disebutkan di dalam biografinya, beliau makan sehari itu boleh jadi terkadang sampai 100 ekor ayam. Dan beliau mengatakan, saya berhenti makan bukan karena kenyang tapi keletihan. Iya, karena menghadam terus. Perut letih, gigi juga letih dan sebagainya. Apakah ini celaan untuk Muawiyah? Ini bukan celaan. Tapi apa? Memang ada sebabnya. Yaitu Rasulullah pernah memanggil Muawiyah, tapi apa? Utusan mengatakan, wahai Rasulullah, dia sedang makan. Baik, kemudian diberi kesempatan lalu dipanggil lagi. Utusan mengatakan, wahai Rasulullah, dia masih makan lagi. Maka Rasulullah mendoakan doa tadi. Para ulama mengatakan ini bukan sebagai bentuk keburukan, tapi ini mangkobah beliau. Yaitu apa? Kita tahu awal-awal kisahnya Muawiyah itu miskin, tidak punya apa-apa. Tapi setelah itu Allah memberikan kekayaan luar biasa. Maka walaupun beliau tidak kenyang juga, tapi apa? Hartanya cukup untuk makan terus-menerus, bahkan bersedekah banyak-banyak. Maka ini di balik itu ada kebaikan. Yang lain mengatakan maksudnya adalah ini sebagai penghapus dosa. Kita tahu sahabat secara individu mereka tidak maksum. Kalau mereka tidak maksum, kita sendiri siapa? Baik, maka di antara bentuk penghapusan dosanya adalah dari sisi itu, makan dan tidak kenyang, sehingga makan terus dan Allah membantu dengan harta yang banyak dan halal. Sebagian sahabat yang lain penghapusan dosanya adalah dengan peperangan di antara mereka. Yang lain dihapus dosanya dengan apa? Tuduhan-tuduhan. Yang lain tidak berdosa, tetapi memang dituduh-tuduh dan dizolimi untuk mengangkat derajat dan seterusnya. Masing-masing sahabat mengalami cobaan. Cuma sisi pendalilan yang kita inginkan di sini adalah yang penting adalah kenyang dan diberkahi. Karena kalau tidak diberkahi, kita akan keletihan itu. Perutnya letih, mulutnya juga letih, yang masakkan juga letih, dan kita nanti akan berlama-lama di tempat makan. Setelah itu boleh jadi amalan-amalan yang lain juga terganggu dan seterusnya. Duit juga letih. Karena apa? Cepat habis. Karena kita nggak kenyang-kenyang, dan tidak kenyang itu tersiksa. Baik, maka di sini Rasulullah mengingatkan, yang penting adalah jiwanya itu diatur dengan baik sehingga diberkahi setelah itu. Dan dari hadis ini juga ada faedah bolehnya membuat qiyas, jawazu darbil amsal litakribil maqal, yaitu boleh membuat permisalan-permisalan untuk mendekatkan ucapan. Untuk apa? Litashilil afham, untuk memudahkan pemahaman. Dan di sini ada dalil bolehnya mengqiyas, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Rasulullah SAW mengqiyaskan agar orang paham tentang bahayanya masalah ini. Mengqiyaskan masalah orang yang mengambil harta dengan kerakusan. Dikiaskan dengan apa? Orang yang makan tetapi tidak kenyang. Berarti apa? Dia akan makan lagi dan tersiksa itu. Merugikan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Baik. Berarti dari sinilah Imam Nawawi mengambil faedah, memasukkan dalam bab ini, yaitu apa? Pentingnya qanaah, merasa cukup dengan rezeki Allah dan merasa puas dan merasa ridho. Kalau ridho maka dia akan diberkahi. Kalau diberkahi maka harta akan semakin banyak. Banyak dari sisi quality boleh jadi, atau dari sisi kuantitinya. Allah lebih tahu itu. Lebih tahu apa yang layak untuk kita. Kemudian hadis ini ditutup dengan lafaz wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala seperti dalam hadis yang lain. Al yadul ulya al mu'tiyah wal yadus sufla as-sailah. Tangan yang di atas adalah tangan pemberi. Tangan yang di bawah adalah tangan penerima atau yang mengambil, penerima. Thayyib. Berarti apa? Memberi itu lebih baik daripada menerima. Makanya Rasulullah menyebutkan apa? Ulya, menunjukkan tingginya derajat. Sementara yang menerima itu sufla, karena tangannya di bawah, sekedar menadah saja. Baik. Ini menunjukkan derajat yang tertinggi, derajat yang lebih tinggi didapatkan kalau orang itu rajin memberi, rajin bersedekah. Sudah hartanya semakin banyak, derajatnya juga semakin tinggi pula. Baik, adapun yang suka meminta-minta atau hanya menjadi beban masyarakat saja, maka tangannya itu di bawah, berarti derajatnya itu rendah, akan dihinakan. Dan ini terbukti secara syar'i dan terbukti secara hissi. Secara syar'i dalil-dalil banyak tentang masalah ini.
Buktinya Rasulullah mengatakan khairun, lebih baik. Dan secara hissi, secara kenyataan, orang akan menganggap mulia orang-orang yang suka memberi. Sementara orang akan memandang rendah terhadap orang yang suka meminta, suka mengemis dan sebagainya. Walaupun pakaiannya adalah pakaian ulama, pakaiannya adalah pakaian ahli ibadah. Tapi kalau dia suka meminta-minta, maka nilainya jadi jatuh. Kata orang Arab, air mukanya hilang. Yaitu apa? Tidak punya wajah. Makanya Rasulullah SAW menjadikan hukumannya seperti itu di hari kiamat. La tazalu mas'alatu bi rajulin hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laisa ala wajhi mus'atul lahm. Terus menerus seseorang itu meminta-minta sehingga dia datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sepotong daging pun. Naudzubillah. Itu adalah apa? Kehinaan, dan itu menunjukkan dosa besar. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Aini rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap terhadap Sahihul Bukhari, yaitu kenapa Imam Bukhari menjadikan hadis ini di dalam suatu bab tertentu, di dalam bab apa itu al-qanaah. Sebabnya apa? Intinya adalah di samping lafaz-lafaz yang tadi juga lafaz yang terakhir. Maknanya yaitu apa? Kata Al-Aini, tangan di atas adalah tangan yang qanaah. Walaupun kata Al-Aini yang terkenal dan hadisnya sahih, tangan di atas adalah tangan pemberi. Tapi ternyata Imam Bukhari dengan kedalaman fikih beliau mendatangkan faedah yang lain lagi, yaitu tangan di atas bukan semata-mata pemberi, tetapi dia adalah orang yang jiwanya itu qanaah, tidak rakus. Kalau orang rakus, dia akan cenderung menjadi kedekut, menjadi pelit. Tapi orang ini karena jiwanya merasa cukup, maka dia siap untuk bersedekah. Kalau ditanya, Anda kan gajinya cuma 1.000 atau 2.000, dia mengatakan, alhamdulillah bagi saya 1.000 pun cukup. Lalu sisanya saya suka untuk sedekah, menolong tetangga, menolong masyarakat yang memerlukan, menolong apa-apa yang ada di jalan Allah dan seterusnya. Makanya walaupun dohirnya ini dia memberi, tapi jiwanya diperhatikan oleh Imam Al-Bukhari. Jiwanya adalah jiwa orang yang apa itu tadi? Yang qanaah, dia merasa cukup dengan kurnia dari Allah Ta'ala. Makanya dia siap untuk bersedekah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Masih ada kelanjutannya, kita bahas di masa yang akan datang, InsyaAllah.